Kisah nyata horor pesugihan penjual soto daging ritual di tempat angker sambil masak soto. Di sebuah desa kecil bernama Karangsari, suasana tenang dan damai menyelimuti kehidupan sehari-hari. Kebun-kebun hijau membentang di sekeliling rumah-rumah penduduk, dan suara burung berkicau mengisi udara pagi. Di tengah-tengah kehidupan yang sederhana ini, ada Pak Maskur, seorang penjual soto daging yang dikenal oleh warga desa. Usianya sekitar 45 tahun, dengan wajah yang dihiasi kerutan akibat kerja keras dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Pak Maskur sudah bangun untuk menyiapkan bahan-bahan soto. Dia memiliki resep turun-temurun yang diwariskan oleh orang tuanya, dan setiap kali dia memasak, dia melakukannya dengan penuh cinta. Aroma segar dari kaldu daging, rempah-rempah, dan daun bawang yang diiris halus menguar di udara, menggugah selera siapapun yang mencium baunya. Keluarganya, yaitu istri dan dua anaknya, sering membantu di dapur, menciptakan suasana hangat dan akrab. Pak Maskur sangat mencintai keluarganya. Dia selalu berusaha memberikan yang terbaik, meskipun kadang-kadang sulit untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Setiap kali pulang dari berjualan, dia selalu membawa sesuatu untuk anak-anaknya, entah itu mainan kecil atau camilan sederhana. Dia percaya bahwa meskipun hidup dalam kesederhanaan, kebahagiaan bisa ditemukan dalam kebersamaan dan kasih sayang. Namun, meskipun dia berusaha keras, keadaan keuangan keluarganya semakin memburuk. Banyak pelanggan yang mulai mengurangi pembelian soto karena kondisi ekonomi yang tidak menentu. Pak Maskur sering terbangun di malam hari, gelisah memikirkan bagaimana cara menghidupi keluarganya. Setiap kali melihat wajah anak-anaknya yang ceria, hatinya dipenuhi rasa bersalah karena merasa tidak mampu memberikan yang lebih baik. Suatu malam, saat dia sedang menyiapkan soto untuk dijual keesokan harinya, seorang pria misterius muncul di depan warungnya. Pria itu mengenakan jubah hitam dan topi lebar, wajahnya tertutup bayang-bayang. Dengan suara yang dalam dan tenang, dia memperkenalkan diri sebagai Abah Toha, seorang dukun yang dikenal memiliki kemampuan untuk membantu orang-orang dalam kesulitan. Di tengah rasa penasaran dan ketakutannya, Pak Maskur mendengarkan tawaran Abah Toha. Pria itu menjelaskan bahwa dia bisa memberikan jalan keluar untuk semua masalah keuangan Pak Maskur. Namun, ada harga yang harus dibayar. Dalam hati, Pak Maskur merasa ragu, tetapi saat melihat anak-anaknya yang tidur lelap, harapan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik mengalahkan semua keraguan. Abah Toha mulai menjelaskan tentang pesugihan, sebuah praktik yang melibatkan pengorbanan untuk mendapatkan kekayaan. Dia berbicara tentang ritual yang harus dilakukan dan tumbal yang harus dipilih. Pak Maskur merasa terombang-ambing antara keinginan untuk memperbaiki keadaan dan pengetahuan bahwa ada konsekuensi di balik setiap tindakan. Ketika malam semakin larut, Pak Maskur merasa terjebak dalam dilema. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki pilihan lain. Dengan hati yang berat, dia akhirnya menyetujui tawaran itu, tidak menyadari bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Dalam keputusasaannya, dia berharap agar pesugihan ini bisa membawa kebahagiaan dan kesejahteraan yang selama ini dia impikan. Dengan perasaan campur aduk, Pak Maskur melangkah pulang, tidak menyadari bahwa jalan yang dia pilih akan membawanya ke dalam kegelapan yang tak terduga. Sebuah keputusan telah diambil, dan konsekuensinya akan segera menghantui hidupnya. Malam itu, setelah pertemuan dengan Abah Toha, Pak Maskur tidak bisa tidur. Pikiran tentang tawaran yang diberikan oleh dukun itu terus berputar di benaknya. Dia terbaring di tempat tidur, sambil mendengarkan suara napas lembut anak-anaknya yang tidur di sampingnya. Dalam hati, dia berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini demi mereka. Namun, rasa cemas dan ragu terus menggerogoti pikirannya. Keesokan harinya, Pak Maskur bangun dengan semangat baru. Dia berusaha mengalihkan perhatian dari keputusan yang telah diambil. Dia kembali ke warung soto, mengolah bahan-bahan segar dan menyajikannya kepada pelanggan yang datang. Namun, suasana hatinya tidak bisa dipungkiri, ada beban yang semakin berat di pundaknya. Saat siang menjelang, pelanggan mulai berdatangan.
Mereka menikmati soto daging yang dia masak dengan penuh cinta. Namun, di balik senyum dan tawa, Pak Maskur merasa ada sesuatu yang hilang. Setiap kali dia melihat pelanggan yang menikmati sotonya, dia teringat akan harga yang harus dia bayar. Rasa bersalah menggelayut di hatinya, tetapi keinginan untuk memperbaiki keadaan keluarganya terus memotivasi langkahnya. Sore harinya, Pak Maskur memutuskan untuk menemui Abah Toha lagi. Dia ingin mendalami lebih jauh tentang ritual pesugihan yang akan dilakukannya. Di sebuah tempat yang sepi di pinggir desa, di bawah sinar rembulan yang memantulkan cahaya keemasan, Abah Toha menunggu. Wajahnya menampakkan ketenangan yang membuat Pak Maskur merasa semakin penasaran sekaligus takut. Abah Toha mulai menjelaskan tentang ritual tersebut dengan detail. Dia menjelaskan bahwa setiap malam Jumat Kliwon, Pak Maskur harus memasak soto daging di tempat angker, yaitu sebuah lokasi di pinggir hutan yang dikenal angker oleh penduduk desa. Di sana, dia harus mengucapkan mantra tertentu dan melakukan pengorbanan. Tumbal yang harus dipilih adalah seseorang yang akan disiapkan untuk menjadi korban demi mendapatkan kekayaan. Ini adalah jalan keluarmu, Pak Maskur, kata Abah Toha sambil menatapnya dengan tajam. Kekayaan akan datang, dan semua kesulitanmu akan sirna. Tapi ingat, ada harga yang harus kau bayar. Setiap kata yang diucapkan Abah Toha menggema di telinga Pak Maskur. Meskipun hatinya bergetar, dia merasa terpaksa untuk melanjutkan. Dalam benaknya, dia membayangkan bagaimana kehidupan keluarganya akan berubah setelah ritual itu berhasil. Dia membayangkan anak-anaknya yang bisa bersekolah dengan baik, rumah yang lebih layak, dan perasaan damai yang kembali menghampiri. Saat malam tiba, Pak Maskur kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Dia melihat keluarganya berkumpul di meja makan, tertawa dan bercerita. Namun, senyum mereka seolah semakin menekan hatinya. Dia tahu apa yang harus dilakukan, tetapi tidak tahu bagaimana cara menjelaskan semua ini kepada mereka. Malam Jumat Kliwon yang dijanjikan tiba. Dengan langkah berat, Pak Maskur membawa semua bahan untuk soto dagingnya ke tempat angker. Suasana di sekitar hutan sunyi, hanya terdengar suara dedaunan yang bergesekan. Ketika sampai di lokasi yang ditunjukkan oleh Abah Toha, dia merasakan hawa dingin yang menyentuh kulitnya. Ritual dimulai. Dalam gelap malam yang mencekam, Pak Maskur menyiapkan semua bahan dan mulai memasak. Aroma soto daging mulai menyebar, tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Rasa ketakutan bercampur dengan harapan menghantuinya. Dengan suara bergetar, dia mulai mengucapkan mantra yang diajarkan oleh Abah Toha. Ya, para makhluk gaib, aku memohon, berikanlah aku kekayaan dan kesejahteraan untuk keluargaku. Aku bersedia membayar harga yang kau minta. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, angin sepoi-sepoi berhembus kencang, seakan merespons permohonan Pak Maskur. Dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Keringat dingin mengucur di pelipisnya, dalam hatinya, dia berharap agar semua ini bisa berakhir dengan baik. Setelah selesai memasak, Pak Maskur merasakan gelombang ketakutan yang semakin mendalam. Dia tahu bahwa saatnya untuk memilih tumbal semakin dekat. Dalam pikirannya, terbayang wajah-wajah pelanggan setianya, dan rasa bersalah semakin membebani jiwanya. Namun, impian untuk mengubah hidupnya dan keluarganya terus membakar semangatnya. Meskipun dia tahu konsekuensi yang akan datang, dengan hati yang berat, dia melangkah maju menuju kegelapan, tidak menyadari bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Dalam perjalanan ini, Pak Maskur telah memasuki dunia yang tidak bisa dia balikkan lagi. Setiap langkahnya semakin mendekatkan dia pada takdir yang kelam, dan harga yang harus dibayar akan segera terungkap. Setelah malam ritual yang mencekam, Pak Maskur terbangun dengan perasaan campur aduk. Dia merasa seolah-olah terjebak antara kenyataan dan mimpi yang aneh. Ketika dia membuka matanya, sinar matahari menyinari kamarnya, memberikan harapan baru, namun di dalam hatinya, ketakutan dan rasa bersalah masih menggelayuti. Dia mengingat semua yang terjadi semalam, memasak soto di tempat angker, mengucapkan mantra, dan keputusan sulit yang dia ambil. Di pagi hari yang cerah, Pak Maskur memulai harinya dengan harapan baru.
Dia berusaha untuk tidak memikirkan apa yang telah dia lakukan, berfokus pada tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Namun, saat dia membuka warung soto dagingnya, sesuatu yang mengejutkan terjadi, pelanggan mulai berdatangan lebih banyak dari sebelumnya. Warungnya dipenuhi oleh suara tawa dan obrolan hangat, dan aroma soto daging yang menggugah selera menyebar ke seluruh desa. Setiap piring soto yang keluar dari dapurnya laris manis. Rasa soto yang dulunya biasa saja kini tampak menggoda dan tidak tertandingi. Pelanggan yang datang tidak hanya dari desanya, tetapi juga dari desa-desa tetangga. Mereka semua penasaran untuk mencicipi soto legendaris yang baru saja muncul. Pak Maskur tidak bisa menyembunyikan senyum bahagia ketika melihat warungnya kembali ramai. Namun, di balik senyum itu, ada suara kecil dalam dirinya yang berbisik, memperingatkan akan konsekuensi dari keberhasilan ini. 1 minggu penuh berlalu, dan kesuksesan berlanjut. Pak Maskur mampu memperbaiki rumahnya, membeli perabotan baru, dan bahkan memikirkan untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang lebih baik. Dia merasakan kebahagiaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Setiap malam, setelah menutup warung, dia kembali ke rumah dan melihat keluarga yang bahagia, seolah-olah semua beban yang pernah dia rasakan lenyap begitu saja. Namun, meski hidupnya tampak lebih baik, ada sesuatu yang aneh. Dia mulai merasakan kehadiran yang tidak terlihat, seolah-olah ada yang mengawasinya. Setiap kali dia menyajikan soto, dia merasakan tatapan tajam yang menusuk dari belakang. Suara-suara kecil yang tidak bisa dia identifikasi kadang-kadang mengganggu pikirannya. Kadang, saat malam tiba, dia mendengar bisikan lembut yang seolah-olah memanggil namanya. Ketika dia berusaha untuk mengabaikannya, rasa cemas itu semakin menjadi-jadi. Di tengah kesuksesannya, Pak Maskur tidak bisa menghindari kenyataan pahit bahwa setiap piring soto yang dia masak mengandung kutukan. Dia mulai menyadari bahwa ada bayangan kelam yang mengikutinya. Setiap kematian pelanggan yang menikmati sotonya semakin menambah beban rasa bersalah di dalam hatinya. Dia merasa seolah-olah setiap suapan yang mereka ambil adalah bagian dari dosa yang harus dia bayar. Suatu malam, ketika warungnya sudah tutup, Pak Maskur duduk sendirian di belakang warung, merenung. Dia memikirkan semua yang telah terjadi, dan bagaimana hidupnya berubah dalam waktu singkat. Namun, saat dia merenung, dia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ternyata, itu adalah anak-anaknya, yang datang untuk menemani ayah mereka. Mereka duduk di sampingnya, menatap dengan mata yang penuh harapan. "Ayah, kita bisa pergi ke pasar malam nanti?" tanya anaknya yang paling kecil, dengan suara ceria. Pak Maskur merasa hatinya bergetar. Dia ingin memberikan segalanya untuk anak-anaknya, tetapi di saat yang sama, dia merasa terjebak dalam siklus yang tidak bisa dia hentikan. "Tentu, Nak, kita akan pergi," jawabnya, berusaha menyembunyikan kegelisahan yang ada di dalam hatinya. Malam itu, saat mereka berjalan di pasar malam, Pak Maskur melihat betapa bahagianya anak-anaknya. Mereka berlari-lari, tertawa, dan menginginkan berbagai macam jajanan. Ada rasa bangga dan bahagia yang mengisi hatinya, tetapi di sudut hatinya tersimpan rasa takut. Dia tahu bahwa semua kebahagiaan ini mungkin tidak akan bertahan lama. Ketika mereka kembali ke rumah, Pak Maskur menatap wajah anak-anaknya yang ceria dan merasakan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa dia telah membuat pilihan yang salah, tetapi harapan untuk masa depan mereka membuatnya terus melangkah. Di dalam kegelapan malam, dia merasakan ada sesuatu yang mengintai, siap untuk mengambil kembali apa yang telah dia peroleh. Kekayaan yang datang dengan cepat ini memiliki harga yang harus dibayar, dan Pak Maskur belum sepenuhnya menyadari konsekuensi dari keputusannya. Dalam pencarian untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya, dia telah terjerat dalam jaring yang rumit dan berbahaya. Dan dengan setiap hari yang berlalu, kegelapan itu semakin mendekat, menanti saat yang tepat untuk menunjukkan wajahnya yang sebenarnya. Seiring waktu berlalu, kehidupan Pak Maskur tampak semakin berkilau dengan kekayaan yang melimpah. Warung soto dagingnya kini menjadi pusat perhatian di desa Karangsari. Pelanggan datang dari berbagai penjuru, dan setiap malam,
tempat itu selalu dipenuhi tawa dan obrolan. Namun, di balik semua itu, ada bayangan kelam yang mulai menyusup ke dalam kehidupannya. Malam Jumat Kliwon tiba lagi, dan meskipun Pak Maskur telah menjalani ritual pesugihan dengan lancar, rasa cemas selalu menghantuinya. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya, mengintai dari kegelapan. Setiap kali dia berada di dapur, mengolah soto daging, dia merasa seakan ada suara bisikan yang berusaha mengingatkannya akan tindakan yang telah dia lakukan. Suatu sore, saat dia membersihkan warung, Pak Maskur mendengar kabar mengejutkan dari tetangganya. Bapak Joko, seorang pelanggan setia yang selalu memesan soto di warungnya, tiba-tiba menghilang. Keluarga Bapak Joko mencari-cari di seluruh desa, tetapi tidak ada seorang pun yang tahu kemana dia pergi. Rasa panik mulai menyebar di antara penduduk desa, dan mulailah muncul bisikan tentang kutukan yang melanda warung soto Pak Maskur. Pak Maskur tertegun mendengar berita itu. Dia merasa hatinya bergetar, dan bayangan kesedihan menyelimuti pikirannya. Apa yang terjadi? Apakah Bapak Joko menjadi salah satu korban dari ritual yang dia jalani? Dia berusaha mengabaikannya, tetapi rasa bersalah itu semakin menekan jiwanya. Setiap kali dia menyajikan soto, wajah Bapak Joko terbayang di benaknya, dan dia tidak bisa menghindar dari perasaan bahwa dia bertanggung jawab atas hilangnya orang itu. Hari-hari berlalu, dan semakin banyak pelanggan yang jatuh sakit setelah menikmati soto dagingnya. Beberapa di antaranya bahkan menghembuskan napas terakhir setelah mengunjungi warungnya. Suasana di desa berubah. Orang-orang mulai menjauhi warungnya, dan bisikan tentang kutukan semakin menguat. Rasa putus asa dan ketakutan melanda Pak Maskur. Dia merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa dia hancurkan. Suatu malam, ketika warungnya sepi, Pak Maskur memutuskan untuk pergi ke tempat angker di pinggir hutan, tempat dia melakukan ritual pertama. Dia merasa harus mencari jawaban, harus memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dengan langkah berat, dia memasuki hutan, merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Sinar bulan yang redup hanya memberikan sedikit penerangan, menciptakan bayangan-bayangan aneh di sekelilingnya. Sesampainya di lokasi ritual, dia duduk di atas tanah basah, merasakan beban di hatinya semakin berat. Dalam kesunyian malam, dia mulai mengingat semua yang telah dia lakukan. Dia merindukan kehidupan sederhana yang dulu dia jalani, saat tidak ada kekayaan yang menghantuinya. Dia merindukan tawa anak-anaknya tanpa beban rasa bersalah dan ketakutan. Saat sedang merenung, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki mendekat. Pak Maskur menoleh dan melihat sosok bayangan yang berdiri di sana, samar-samar dalam kegelapan. Jantungnya berdegup kencang. Sosok itu tampak familiar, itu adalah Bapak Joko. Namun, wajahnya tampak pucat dan matanya kosong, seolah-olah tidak hidup. "Kenapa kau melakukan ini, Pak Maskur?" Suara Bapak Joko bergetar, penuh dengan penyesalan. "Kau telah mengorbankan kami untuk mendapatkan apa yang kau inginkan." Pak Maskur terperanjat, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Bapak Joko, aku tidak bermaksud, aku hanya ingin menghidupi keluargaku." Teriaknya dengan penuh ketakutan. "Semua ini ada harganya." Suara itu semakin menggelegar. "Setiap nyawa yang kau ambil akan kembali menghantuimu. Kau tidak akan pernah bisa melarikan diri dari kutukan ini." Pak Maskur merasa tubuhnya lemas, seolah semua kekuatan meninggalkannya. Dia berusaha menjelaskan, tetapi kata-kata tidak keluar. Dalam keputusasaan, dia terjatuh ke tanah, merasakan air mata mengalir di pipinya. Dia menyadari bahwa semua yang diimpikannya kini menjadi mimpi buruk. Dia telah mengorbankan orang-orang tanpa memikirkan konsekuensinya. Setelah sosok itu menghilang, Pak Maskur kembali ke rumah dengan perasaan hancur. Dia tahu bahwa semua yang telah dia lakukan akan kembali menghantuinya. Keluarganya yang selama ini menjadi alasan dia melakukan semua ini kini menjadi beban yang semakin berat. Dia tidak bisa melanjutkan hidup dengan cara seperti ini. Meskipun dia telah mendapatkan kekayaan, hatinya tidak pernah merasa tenang. Keesokan harinya, saat membuka warung, Pak Maskur merasakan perubahan yang mendalam dalam dirinya. Pelanggan yang dulu berdatangan kini mulai menjauh.
Suara tawa yang biasa mengisi warungnya kini sirna. Masyarakat desa mulai menghindarinya, dan warung soto dagingnya yang dulunya ramai kini tampak sepi dan terabaikan. Ketakutan dan rasa bersalah menjadi teman setianya. Satu-satunya yang tersisa hanyalah bayangan-bayangan menyedihkan dari pilihan yang telah dia buat. Dengan setiap suapan soto yang disajikan, dia tahu bahwa ada nyawa yang hilang, dan kutukan itu semakin mendekat. Dalam pencarian untuk mendapatkan kekayaan, Pak Maskur kini terjebak dalam jaring yang tidak bisa dia hancurkan, dan kegelapan itu semakin menghampiri, menunggu saatnya untuk mengambil kembali apa yang telah diberikan. Malam Jumat Kliwon kembali tiba, dan suasana di desa Karangsari terasa mencekam. Pak Maskur duduk di beranda rumahnya, dikelilingi oleh kegelapan malam yang pekat. Pikiran dan perasaannya berputar-putar dalam kebingungan. Setelah berhari-hari dihantui oleh bayangan pelanggan yang hilang dan perasaan bersalah yang menyiksa, dia tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan ini. Kekayaan yang didapat tidak memberi kebahagiaan, melainkan hanya membawa rasa penyesalan yang mendalam. Setiap kali dia melihat anak-anaknya, hatinya dipenuhi dengan rasa sakit. Dia ingin memberi mereka kehidupan yang lebih baik, tetapi semua itu terasa mustahil. Keluarganya tidak tahu bahwa di balik senyuman dan kebahagiaan yang mereka tunjukkan, ada kegelapan yang mengintai. Malam itu, dia memutuskan untuk menemui Abah Toha sekali lagi. Dengan langkah berat, dia menuju tempat yang sama di pinggir hutan, di mana ritual pertama kali dia lakukan. Dia ingin mencari jalan keluar dari semua ini, berharap Abah Toha bisa memberinya solusi untuk menghentikan kutukan yang mengikutinya. Ketika Pak Maskur tiba, Abah Toha sudah menunggu di sana. Dengan wajah tenang dan misterius, dukun itu menyambut Pak Maskur. "Kau kembali, Pak Maskur. Apa yang kau inginkan kali ini?" tanyanya, suaranya seolah mengandung banyak rahasia. "Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, Abah. Setiap hari semakin berat. Aku merasa terjebak dalam kutukan yang tidak bisa aku hancurkan," ungkap Pak Maskur dengan suara parau. Abah Toha mengangguk, seolah memahami beban yang dibawa Pak Maskur. "Kau telah mengambil banyak nyawa untuk mendapatkan kekayaan. Sekarang, waktunya untuk mengakhiri semua ini, tetapi ada harga yang lebih besar yang harus kau bayar." Pak Maskur merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, merasa putus asa. "Untuk menghentikan kutukan, kau harus melakukan pengorbanan yang lebih besar. Pilihlah seseorang yang dekat denganmu, dan lakukan ritual terakhir. Hanya dengan cara itu, semua yang kau miliki dapat diselamatkan," jawab Abah Toha dengan tenang. Kata-kata dukun itu seperti petir yang menyambar. Pak Maskur tertegun, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Mengorbankan orang terdekat, dia tidak bisa membayangkan harus melakukan hal itu. Namun, rasa takut akan kehilangan segalanya mendorongnya untuk mempertimbangkan tawaran itu. Dalam pikirannya, terbayang wajah anak-anak dan istrinya. Dia ingin melindungi mereka, tetapi harga yang harus dibayar terasa terlalu menyakitkan. Malam itu, Pak Maskur pulang dengan pikiran yang kacau. Dia tidak tahu harus memilih siapa. Rasa cintanya pada keluarganya bertentangan dengan rasa bersalah yang mendalam. Setiap langkah menuju rumah terasa semakin berat, dan saat dia berhadapan dengan anak-anaknya yang ceria, hatinya semakin hancur. Hari-hari berlalu, dan keputusan semakin mendesaknya. Dalam benaknya, dia berusaha mencari alasan untuk menghindari pengorbanan itu, tetapi semakin dia berpikir, semakin dia merasa terjebak. Rasa takut akan kehilangan kekayaan dan keamanan yang telah dia dapatkan melawan rasa kasih sayangnya kepada keluarganya. Malam ritual terakhir tiba, dan Pak Maskur berdiri di depan altar yang telah disiapkan. Suasana di sekitar hutan terasa mencekam, dan angin dingin berhembus kencang. Dia membawa semua bahan untuk soto daging dan menyiapkan sesaji. Dalam hati, dia berdoa agar semua ini bisa berakhir dengan baik. Saat ritual dimulai, Pak Maskur merasakan ketegangan yang tidak tertahankan. Dia mengucapkan mantra yang sudah dihafalnya, tetapi setiap kata terasa seperti beban yang semakin berat. Saat dia melihat bahan-bahan yang telah disiapkan, dia tahu bahwa dia harus memilih tumbal.
Dengan mata yang berkaca-kaca, dia menatap ke arah keluarganya yang tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba, tanpa sadar, wajah sahabat lamanya, Rudy, muncul dalam pikirannya. Rudy adalah teman dekat yang selalu mendukungnya, bahkan saat hidupnya sulit. Dengan berat hati, Pak Maskur menyadari bahwa dia harus memilih Rudy. Dalam keputusasaan, dia membayangkan bagaimana hidupnya akan hancur jika dia tidak melakukan ritual ini. Dengan langkah goyah, Pak Maskur pergi ke rumah Rudy. Dalam hatinya, dia berjuang antara cinta dan ketakutan. Ketika dia sampai di rumah Rudy, perasaan bersalah menggerogoti jiwanya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Malam itu, dengan hati yang hancur, dia melakukan apa yang dianggapnya sebagai jalan keluar dari kegelapan. Ketika ritual terakhir dilaksanakan, Pak Maskur tidak bisa menahan air mata. Dia merasa seolah-olah telah mengkhianati segala sesuatu yang dicintainya. Dengan setiap langkah dalam ritual itu, dia merasakan kesedihan yang mendalam. Dia mengorbankan sahabatnya, berharap semua ini akan membawa kedamaian bagi keluarganya. Namun, saat dia mengucapkan mantra terakhir, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Setelah ritual selesai, Pak Maskur merasa hampa. Dia telah mendapatkan kekayaan yang lebih besar, tetapi harga yang harus dibayar terasa terlalu mahal. Dia pulang dengan perasaan kosong, dan saat dia melihat wajah anak-anaknya, dia merasakan kebohongan yang telah dia lakukan. Dalam pencarian untuk mendapatkan semua ini, dia telah kehilangan segalanya. Akhir ritual itu membawa ketenangan sementara, tetapi kegelapan yang lebih dalam menanti. Setiap piring soto yang disajikan kini terasa seperti kutukan, dan Pak Maskur tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari bayang-bayang dosa yang telah dia buat. Dalam upaya untuk mendapatkan kekayaan dan melindungi keluarganya, dia telah terjerat dalam jaring yang kelam, dan kini, tidak ada jalan untuk kembali. Setelah malam ritual terakhir yang menyakitkan, kehidupan Pak Maskur berubah drastis. Kekayaan yang diperolehnya kini melimpah ruah, tetapi jauh di dalam hatinya, ada jurang kosong yang tak terisi. Ketika dia kembali ke rumah, dia melihat anak-anaknya bermain dengan ceria, tetapi kebahagiaan mereka terasa seperti pisau yang menusuk jiwanya. Dia tahu bahwa dia telah mengorbankan sahabatnya, Rudy, dan rasa bersalah itu seperti bayangan yang selalu mengikutinya. Sehari setelah ritual, warung soto dagingnya mulai ramai kembali. Namun, setiap kali piring soto disajikan, Pak Maskur merasa ada sesuatu yang mengintai di balik setiap senyuman pelanggan. Aroma soto yang menggiurkan kini disertai dengan bisikan-bisikan halus yang terus menghantuinya. Dia merasa seolah-olah Rudy, dengan mata kosongnya, selalu mengawasinya dari kegelapan. Masyarakat desa mulai berbicara tentang kesuksesan Pak Maskur. Mereka mengagumi betapa cepatnya hidupnya berubah. Dia mampu membeli perabotan baru, memperbaiki rumah, dan memberikan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Namun, di balik semua itu, Pak Maskur merasa terasing. Dia tidak bisa berbagi kebahagiaan ini dengan siapapun, karena dia tahu ada harga yang harus dibayar. Suatu malam, saat dia menyiapkan soto untuk dijual, Pak Maskur mendengar suara ketukan di pintu. Dengan rasa curiga, dia membuka pintu dan terkejut melihat wajah Rudy. Namun, bukan Rudy yang dia kenal. Wajahnya pucat, dan matanya tampak kosong. "Kau telah mengorbankanku, Pak Maskur. Kini aku akan mengikutimu selamanya." Suara itu terucap perlahan, penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Pak Maskur terjatuh, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Rudy, ini tidak mungkin. Kau seharusnya tidak ada di sini," teriaknya, berusaha menutup telinga dari bisikan-bisikan yang semakin mengganggu. "Setiap nyawa yang kau ambil akan menghantuimu. Kau tidak bisa melarikan diri dari kutukan ini," Rudy menjelaskan, suaranya bergetar. "Kau harus membayar dengan lebih dari sekadar nyawa. Kau akan merasakan kesedihan yang mendalam." Pak Maskur merasa seluruh tubuhnya bergetar. Dia berusaha melarikan diri, tetapi bayangan sahabatnya terus mengikuti. Tidak peduli seberapa jauh dia pergi, kesedihan dan rasa bersalah selalu menyertainya.
Dia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa dia telah terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa dia hancurkan. Hari-hari berlalu, dan meskipun Pak Maskur memiliki segala sesuatu yang diinginkan, dia merasa semakin terasing. Keluarganya tidak tahu apa yang dia alami. Mereka hanya melihat ayah mereka yang sukses dan bahagia. Namun, di dalam hatinya, dia merasakan kehampaan yang semakin dalam. Setiap malam, dia terbangun dengan teriakan, mengingat wajah Rudy dan semua pelanggan yang telah kehilangan nyawa mereka. Dalam kegelisahan, Pak Maskur berusaha mencari cara untuk menghentikan semua ini. Dia kembali menemui Abah Toha, berharap dukun itu bisa memberikan jalan keluar. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, Abah. Aku merasa terjebak dalam kutukan. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, suaranya bergetar penuh dengan keputusasaan. Abah Toha menatapnya dengan tatapan tajam. Kau telah memilih jalanmu sendiri, Pak Maskur. Sekarang, kau harus menghadapi konsekuensinya. Tidak ada jalan pintas untuk menghapus dosa-dosamu. Satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan mengorbankan sesuatu yang lebih berharga daripada nyawa. Kau harus memilih antara kekayaan yang kau miliki atau keluargamu. Kata-kata itu menghanyutkan Pak Maskur dalam kebingungan. Dia tidak bisa membayangkan kehilangan keluarganya. Namun, dia juga tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah. Dalam perjalanan pulang, dia merasakan beratnya keputusan yang harus dia ambil. Kekayaan yang selama ini didambakan kini terasa seperti beban yang tidak tertahankan. Malam itu, saat dia melihat anak-anaknya tidur, Pak Maskur merasa hatinya hancur. Dia tidak ingin mereka merasakan dampak dari keputusannya. Dia ingin melindungi mereka. Tetapi di saat yang sama, dia tahu bahwa semua ini adalah hasil dari tindakannya sendiri. Dalam keadaan bingung, dia berdoa, berharap agar ada jalan keluar yang tidak melibatkan pengorbanan. Ketika esok harinya tiba, Pak Maskur merasa semakin tertekan. Dia tahu bahwa waktu semakin menipis. Setiap detik berlalu, bayangan Rudy semakin mendekat, dan suara-suara yang mengganggu semakin menguat. Dia merasa hidupnya semakin tidak berarti, dan semua yang dia miliki terasa hampa. Dalam pencarian untuk menemukan jalan keluar, Pak Maskur akhirnya berhadapan dengan kenyataan pahit. Tidak ada cara untuk melarikan diri dari kutukan yang telah dia ciptakan. Setiap langkah yang dia ambil semakin membawanya ke arah kehampaan yang lebih dalam. Dalam pencarian untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya, dia telah terperangkap dalam jaring yang kelam. Dan kini, tidak ada jalan untuk kembali. Kegelapan itu semakin mendesak, menunggu saatnya untuk mengambil alih seluruh hidupnya. Malam yang menegangkan tiba, dan suasana di desa Karangsari terasa semakin mencekam. Pak Maskur berdiri di depan warungnya, merasakan ketegangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Kekayaan yang pernah membuatnya bangga kini terasa seperti beban yang tak tertahankan. Setiap detik yang berlalu, dia merasa semakin terasing dari keluarganya dan dari kenyataan yang dihadapi. Sejak malam ritual terakhir, bayangan Rudy selalu menghantuinya. Wajah sahabatnya yang pucat dan matanya yang kosong terus bermunculan di pikirannya, mengingatkan Pak Maskur akan dosa-dosa yang telah dia buat. Dia berusaha untuk mengabaikannya, tetapi suara-suara bisikan dari kegelapan semakin keras, seolah-olah menyeretnya ke dalam jurang kehampaan. Malam itu, saat warungnya sepi, Pak Maskur memutuskan untuk pergi ke tempat angker tempat dia pertama kali melakukan ritual pesugihan. Dia merasakan panggilan kuat untuk kembali ke sana, berharap bisa menemukan jawaban untuk semua kekacauan yang melanda hidupnya. Dengan langkah berat, dia melangkah menuju hutan, merasakan hawa dingin yang menyengat di kulitnya. Sesampainya di lokasi ritual, suasana terasa mencekam. Angin berhembus kencang, dan daun-daun bergoyang seolah-olah menyambut kedatangannya. Pak Maskur duduk di tempat yang sama di mana semuanya dimulai, merenungkan semua keputusan yang telah dia buat. Dia merindukan kehidupan sederhana yang pernah dia jalani, saat tidak ada kekayaan yang menghantuinya. Saat dia mulai mengingat semua yang terjadi, dia merasakan kehadiran yang familiar. Sosok Rudy muncul di hadapannya, sosoknya tampak lebih jelas di bawah sinar bulan. Kau tidak bisa terus melarikan diri,
Pak Maskur. Semua ini adalah hasil dari tindakanmu, ucap Rudi dengan suara yang bergetar. Aku tidak tahu harus berbuat apa, Rudi. Aku sudah mengorbankan segalanya. Aku tidak ingin kehilangan keluargaku, jawab Pak Maskur, air mata mengalir di pipinya. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Kau tidak bisa mendapatkan semuanya tanpa membayar harga yang sesuai. Jika kau ingin menebus dosamu, mungkin sudah saatnya kau membuat pilihan yang benar, Rudi menjelaskan, suaranya bergetar penuh dengan kesedihan. Pak Maskur terdiam, merasa terjebak dalam dilema yang tidak bisa dia selesaikan. Dia sudah kehilangan banyak sahabat, ketenangan, dan bahkan kebahagiaan keluarganya. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi konsekuensi dari keputusan yang telah dia buat, tetapi dia tidak ingin kehilangan orang-orang yang dicintainya. Keesokan harinya, saat matahari terbit, Pak Maskur kembali ke rumah dengan perasaan hampa. Ketika dia melihat anak-anaknya bermain di halaman, hatinya dipenuhi rasa sakit. Dia merasa terjebak dalam kebohongan, dan setiap senyuman mereka terasa seperti penyesalan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah. Pak Maskur memilih untuk berbicara dengan istrinya tentang semua yang telah terjadi. Dalam suasana yang penuh haru, dia menceritakan tentang perjalanan pesugihan yang telah dia jalani. Dia menjelaskan betapa dia terjebak dalam keserakahan dan bagaimana semua itu membawa pada kehilangan yang mendalam. Istrinya terkejut, tetapi dia mendengarkan dengan penuh empati. Mungkin kita bisa mencari cara untuk memperbaiki semuanya, kata istrinya, suara lembutnya membawa sedikit harapan. Kita bisa mulai dari awal. Kita tidak perlu kekayaan untuk bahagia. Pak Maskur merasa tergerak oleh kata-kata istrinya. Dia menyadari bahwa meskipun mereka tidak memiliki banyak, cinta dan kebersamaan adalah hal yang paling berharga. Namun, meskipun dia berusaha untuk melupakan masa lalu, bayangan Rudi dan semua orang yang telah terpengaruh oleh tindakannya terus menghantuinya. Saat malam tiba, Pak Maskur merasakan kehadiran yang kuat. Dia tahu bahwa kutukan itu belum berakhir. Dalam kegelapan, suara-suara bisikan semakin mendekat, dan dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menunggu untuk mengambil kembali apa yang telah dia ambil. Dalam keputusasaan, dia kembali ke tempat ritual dan berdoa agar semua ini bisa berakhir. Namun, saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat sosok-sosok yang familiar, pelanggan yang telah hilang, termasuk Rudi, berdiri di sekelilingnya. Wajah mereka menampakkan kesedihan dan kemarahan. Kami tidak akan membiarkanmu melarikan diri dari kutukan ini, Pak Maskur. Kami menunggu balasan, suara mereka serentak, bergema di kegelapan malam. Pak Maskur merasakan tubuhnya lemas. Dia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Semua pilihan yang dia buat kini mengarah pada satu titik akhir, kehilangan segalanya. Dalam sekejap, dia merasakan beban yang sangat berat. Tidak ada kekayaan yang bisa membeli kembali apa yang telah hilang. Ketika semua sosok itu mendekat, Pak Maskur merasakan bahwa semua penyesalannya kini menjadi nyata. Dia telah mengorbankan terlalu banyak, dan kini dia harus membayar harga yang setimpal. Dalam sekejap mata, semua yang dia cintai terasa melayang jauh dari genggamannya. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang dulu, dan saat-saat terakhirnya dihabiskan dalam kesedihan dan penyerahan. Akhir cerita ini menyisakan pelajaran berharga tentang bahaya mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar. Setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan seringkali, jalan pintas untuk mencapai kebahagiaan hanya membawa kita pada kehampaan dan kesengsaraan yang mendalam. Pak Maskur kini menjadi bagian dari kisah kelam yang akan selalu diingat oleh Desa Karangsari, sebagai peringatan akan harga yang harus dibayar dalam pencarian kekayaan yang tidak terukur.